Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai menyertai kita semua. Sekarang kali ini gue bakalan pagi menjelang siang ini gue bakalan ngebuat kandang buat ayam. Yang sebelumnya kandangnya itu simpel banget. Tadinya dia dibesarin di sini, di kandang bambu ini dua, waktu dia agak kecil. Sekarang mereka udah gede-gede ya, udah siap nelor. Jadi gue udah bikinin kandangnya, dan kita bakalan pindahin kandangnya, oke? Ke posisi ini, ke sini. Kandangnya juga udah buat. Nanti juga ada beberapa video tentang ngebuat kandangnya ini sedikit, dan nanti gue ulas lagi tentang kandangnya, oke? Langsung aja kita ke videonya. Ikutin terus, jangan lupa share, subscribe, dan like ya. Jadi kandangnya tadi kita sempat copot tangkringannya, soalnya harus masuk pintu yang sana tuh, nggak cukup di tangkringan. Nah kali ini di pintu ayamnya nggak cukup juga, jadi gue harus buka bambu yang sebelah sini. Gue harus buka buat masukin dia. Sorry ketutup. Oke, gue dorong sendiri soalnya lagi gak ada orang juga nih siang-siang ini. Gak apa-apa lah, hitung-hitung olahraga ya kan. Lumayan berat. Gue salahnya tadi gue udah pantek semuanya full, jadinya ini berat banget sumpah. Oke, nanti gue bakalan dorong lagi, gue bakalan tarik dan dorong pelan-pelan lagi sampai sana. Ikutin terus ya. Oke, ikutin terus ya. Oke ya, akhirnya gue udah berhasil pindahin kandang ayamnya. Dari tadi gue bikinnya di balik pagar sana, harus ngelatin pagar itu, bongkar dulu. Nah ini juga harus dibongkar nih, karena pintunya kecil nggak muat. Ini kandang lamanya, lihat dia udah betelur, betelurnya sembarangan tuh, juga udah kotor, nanti mau disapu. Tuh dia udah betelur banyak banget, tapi masih jadi satu ya telurnya. Nah ini kandangnya, kandang ini ada 5 kamar, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 3 tingkat, jadi ada 15 total ya. Ini fasilitasnya nih ya. Ada red carpetnya sih. Terus ada balkonnya. Terus dia tuh ada 3 tingkat. Terus dengan sistem atapnya nih yang terpal. Ini karpet ini ya, karpet apa namanya, karpet anti air. Kenapa pakai karpet anti air? Karena ini bakal gampang banget dibersihinnya. Kita bisa bersihinnya gampang. Nanti kan kita bakal pakai sekam nih. Ini kita bakal pakai sekam, taruh di sini. Nanti kalau sekamnya udah kotor, karena misalnya kena kotoran atau ibunya ngeremin, itu gampang diangkatnya kalau pakai karpet. Tapi kalau misalnya kita pakainya kayu, waduh, soang berisik banget ya. Bentar ya, ini pasukan ini lagi lewat dulu. Ada iklan dulu sebentar. Nah ini jadi kalau pakai karpet atau nggak pakai kayu langsung, ini jadi nggak berjamur alasnya. Kalau pakai kayu biasanya berjamur, bakterinya kena telur. Nah ini sendiri ada lantai bawahnya sengaja kosong. Soalnya kenapa, kalau misalnya melihara ayam free range, bawahnya sengaja harus kasih selah begini, jadi kalau misalnya ada kotoran di bawah, si ayam ini bakalan ceker-ceker lah istilahnya. Dia bakalan bersihin lagi dengan tanah, diaduk lagi sama dia. Nah ini step awalnya.
terus dia bisa ke atas lagi ke situ sampai dia naik lagi ke situ. Ini nantinya bakal gue terus update ya, makanya ikutin terus Jaya Backyard Farm. Nanti kita bakal update. Kita punya 20 indukan, ini aja 15 kamar, ini aja masih kayak gue rasa kurangnya, soalnya kayak indukannya ada 20 lebih lah, sekitar 23 ke 25 lah. Ayam kampungnya lagi pada ngungsi, soalnya dia takut. Tadi gue bobo kandang ini, ayam kampung itu giras banget ya, dia pada ngungsi ke sini. Tuh. Ya ini soalnya kandangnya udah gak bisa kepake. Nah, buat gue saranin sih kalau yang mau mulai miara ayam, misalnya ayam kampung atau ayam apapun, kalau bisa kandangnya, gue bukannya nggak nyaranin misalnya kandangnya bagus-bagus ya, cuma kalau kita miara ayam, kita bagus kandangnya pun dengan, apalagi ayam kampung, dengan apa namanya tingkat mereka yang gurak terus dan mereka suka nyeker, suka apa, itu kandang pasti istilahnya kotor lah. Paling nggak kotor itu ya tanah ini, atau kita pakai pasir gitu bawahnya. Nah, buat tempat ngeremnya itu kalau misalnya kita bikin terlalu baik juga, istilahnya nanti kita bakal bosan sendiri, karena buat bikin kayak gini aja juga costnya lumayan. Ini gue kan pakainya kayu kaso. Ini ada kayu palet sama reng-reng yang bekas-bekas peti lah, biar istilahnya tuh costnya tuh nggak terlalu tinggi. Soalnya kalau misalnya kita udah main ke kos duluan, nanti istilahnya kita tuh kadang bakalan jenuh sendiri sama ini kita apa namanya kayak hobi ayam kita ini. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri, untungnya gue lumayan bisa elemen kayu ya alias nukang. Jadi bisa dikit-dikit lah mantek itu, terus tapi hasilnya gue rasa sih nggak bagus lah istilahnya. Cuma kalau fungsionalnya gue rasa ini cukup banget, soalnya dia udah full karpet, udah kurung. Ini meskipun guntingannya masih ini, cuma ini udah tutup, atapnya juga udah ngelindungin dia, dan gue taruhnya juga di bawah pohon. Jadi kalau kenapa gue bilang taruhnya di bawah pohon, karena ini kan panas nih, biar ibunya tuh ngeremin nggak naik suhunya nggak terlalu drastis, dan pas malam juga turunnya nggak terlalu drastis juga, karena pohon ini bakal ngelindungin dia langsung dari panas dan ngeberi kesan-kesan alami lah buat kandangnya ini. Nah, waktu dia masih kecil, gue taruh di box kayak kontainer aja, itu bisa dipakai box kontainer atau box kayu gitu, kita bikin pakai triplek, kasih lampu. Nanti usia sebulan masukin di kandang ini kandang lipat ini, biasa didapat di toko-toko hewan, di pasar-pasar hewan. Kalau nggak di tukang burung juga sekarang udah mulai ada yang jual nih kandang lipat. Harganya kisaran 875 sampai 85 lah. Paling mahal 100 mungkin. Ini nanti bisa dipasang. Nah, ini lumayan bisa miara banyak pas dia usia sekitar sebulan ke 3 bulan 4 bulan. Nah, nanti kalau misalnya nggak mau repot, nggak mau sering ngebersihin, ini kita buru-buru ajarin mereka tuh buat free range, buat lepas, dikasih pagar keliling, atasnya juga didobelin sama waring biar dia nggak lompat kemana-mana. Nah, terus nanti kita baru kalau udah mulai mau ngerem, kita baru pikirin kandang ngeremnya. Jadi ada tahapnya, nggak langsung kita, misalnya kita bikin kandang yang buat spesial ngerem kayak tadi tuh, terus kita peliharanya dia dari umur 2 bulan, itu gue jamin itu kandang pasti hancur banget, kotor banget. Karena dia nggak bakal ngerti, kotorannya bakalan dibuang ke situ, sementara dia sendiri belum mau nelur. Jadi itu pasti chaos banget ya, kayak hancur banget. Jadi lu bakal bosen banget kalau misalnya lu langsung bikinin dia kandang full bagus gitu. Nah, kalau misalnya bertahap, ini nanti ini bisa, kalau udah bener-bener rusak pun bisa dibongkar atau bisa dipakai lagi buat ayam pemanggang. Nanti mereka tuh butuh tempat roosting. Kalau misalnya di tempat gue nih di Kerawang, kenapa gue nggak bikin kandangnya ketutup? Karena panas, Kerawang ini panas, siangnya panas, malamnya juga suhunya nggak begitu dingin. Biarpun dingin pun, kalau udah ukuran dia di atas usia 3 bulan itu, dia udah punya bulu ya, udah bisa ngelindungin dia, asal dia nggak kehujanan. Asal dia di bawah pohon kayak gini, hujannya tuh intensitas hujannya nggak bakal masuk. Ini pohonnya lumayan gede, jadi bisa ngelindungin dia, ngelindungin dari hujan. Nah, apa namanya, kalau misalnya kita langsung bikin kandang begini pas awal, ini mereka bakal masuk, terus mereka bakalan
segala macem lah dilakuin ini bakal rusak. Tapi kalau mereka udah ngerti ngeram, ini bakal tempat mereka ngeram. Paling si jantan tuh ngerusting di sini. Kalau misalnya dia mesti masuk pun biasanya betina bakal bersih-bersih sendiri sekamnya, jadi nggak bakalan banyak kotorannya dia. Kalau misalnya kita langsung bikin kandang full yang semi intensif sih itu bagus sih. Misalnya kalau yang kayak di tempat kayak kita bikin kayak rumah khusus dia, ada ventilasi banyak kayak sekarang banyak tuh yang sistem intensif sama semi intensif. Tapi kan kalau ini gue sistem free range ya, jadi sistem kita masuk ke sistemnya, kita kasih dia bebas tapi kita tetap awasin, jadi masuk ke semi intensif juga. Cuma gue lebih senangnya ini lebih natural. Gue sokong dia banget buat ngeram, buat ngasilin anak, tapi nanti anaknya bakal gue ambil karena gue tahu kalau dia ngurus anak kelamaan nanti dia kelamaan lagi ngeremnya. Ini juga gue pakai triplek bekas ya buat sekat-sekatnya. Ini yang penting si ibunya ini nggak ngelihat yang kanannya karena dia bakalan ribut kalau misalnya dia ngelihat ke kanannya. Nah, balik lagi ke kandang. Tadi itu gue bilang kalau misalnya di daerah Kerawang panas, kandang kalau bisa sih jangan ketutup, soalnya kalau lagi panas banget mereka itu butuh angin nih kayak gini nih, sepoi-sepoi. Kayak kita mendingan di balai lah dibanding di dalam rumah kalau lagi panas gitu kan. Dan malam-malam pun kadang kalau tempatnya ketutup banget itu istilahnya apa, ngelekep ya, panas gitu, sumpek. Jadi lebih baik dia banyak ventilasinya kayak gini, karena kalau miaranya banyak mereka bakal ngumpul sendiri kalau panas dan saling ngangetin satu sama lain. Tapi kalau di dataran tinggi gue nggak saranin pakai kandang kayak begini. Kandangnya harus minimal tuh ketutup full terpal atau ketutup kayu lah atau apalah. Ada satu kandang tuh yang buat mereka tuh malam tuh istilahnya sistem kayak coop ya di luar negeri, buat mereka tuh masuk kalau udara tuh lagi dingin banget. Tapi kalau di udara panas kayak gini, yang penting mereka tempatnya tempat roosting itu tempat dia bertengger malam-malam. Jangan di bawah tanah, dia sampai jangan tidur di dalam tanah ini meskipun dia ada kandang bawahnya, ini dia tidur pasti di atas. Di atas ini dia pasti ngumpul. Di bawah pun tuh tadinya ada kayu-kayu ya gue susun, itu buat dia tidur di atas. Yang penting tuh dia jangan di bawah karena seremnya ada musang atau garangan atau segala macem apa namanya, yang binatang yang bisa iniin dia. Oke, kita bakalan langsung kasih sekamnya aja ya. Sorry ini kameranya goyang soalnya gue bakalan kasih sisi sekamnya ini. Nah, sekam ini kalau di sini sekitar harganya murah. Sekarung gede ini pun cuma palingan 2.500, 3.500, paling mahal 5.000 lah. Kalau di daerah kota waktu itu gue di Jakarta ini sekitar 7.000 ke 9.000 sekarung, tapi karungnya lebih kecil. Tapi ini udah worth it banget ya. Sekam itu fungsinya dia tuh buat sekalian buat biar telurnya nggak pecah. Dia itu juga buat bikin kotoran ayam tuh nggak bau. Biasanya tuh gue sekamin juga di bawah-bawahnya situ. Kalau misalnya mau nggak bau lagi bisa dicampur sekam bakar tapi dikit aja. Itu karena dia fungsinya kan ada karbonnya itu bisa ngilangin amonia. Nah, ini sekamnya ini nanti dia bakalan nelur, bakal nyaman di sini. Telurnya juga gak bakal pecah. Kita bakal lanjutin terus. Gua potong dulu sampai sini, oke? Ntar kita lanjutin lagi. Ngesekamin. Ini semua udah gue sekamin. Sekamnya harus agak lumayan tebel ya. Biar aja nanti emaknya yang rapiin sendiri, emaknya yang susun sendiri. Kurasa kita bakalan tutup video tentang kandang ini. Nanti gue bakal bahas ya tentang ini telurnya, kita bakal kolek telur yang di dalam sana juga. Kita bakal bahas tentang ayam kampung lagi, permasalahan yang bakal dihadapin gitu untuk beternak ayam kampung dengan cara alami intensif ini. Nanti juga apa namanya, misalnya ada pertanyaan jangan lupa di komen. Nanti gue bakal bikin video-video selanjutnya. Terus ikutin terus dia backyard ya, dan tunggu info selanjutnya. Jangan lupa share, terus subscribe dan like ya. Salam buat semuanya, terima kasih banget udah ngikutin gue. Maaf kalau gue ada salah kata atau ada yang salah dari gue. Ini cuma karya gue yang seadanya. Dan jangan lupa support terus channel ini. Oke, maju terus peternakan Indonesia. Semakin petani dan peternak di Indonesia berkarya dan berinovasi, maka semakin majulah bangsa ini. Salam.